Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walid Mahmudi. Saya dari kelas 3D Manajemen Pemasaran. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai dampak coronavirus disease atau COVID-19 terhadap perilaku konsumen dan pelaku bisnis terutama di Indonesia. Coronavirus disease atau COVID-19 itu pertama muncul di Wuhan di akhir tahun 2019, dan ini menginfeksi hampir seluruh negara di dunia saat ini. Jadi penyebarannya itu sangat cepat dan juga sangat luas. Karena hal ini menyebabkan perekonomian terutama di Indonesia itu sedikit saya bilang lumpuh ya, atau sedikit gonjang-ganjing, dan menyebabkan beberapa perubahan pada perilaku konsumen dan juga pelaku bisnis berdampak juga. Jadi dengan adanya coronavirus ini, warga diharapkan untuk mengisolasi diri oleh pemerintah, tidak keluar lebih dahulu, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bahkan bekerja juga dari rumah, terutama untuk sektor-sektor formal ya. Serta acara yang mengumpulkan massa itu ditunda terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia sedikit lumpuh. Ekspor, impor juga sedikit terganggu. Ada beberapa ekspor dan impor yang tidak bisa dilaksanakan, seperti terutama di jasa dan juga produk juga ya. Karena masing-masing negara ini memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menunda dulu ekspornya untuk beberapa bidang ya, terutama di pangan. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai dari perilaku konsumen ya, dampak terhadap perilaku konsumen. Jadi sebelum terjadi adanya COVID-19 ini, perilaku konsumen itu ya seperti biasa aja. Mereka itu membeli kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau mengkonsumsi hal-hal yang bersifat publik ya, seperti wisata, belanja di mall, nonton konser, bioskop, itu yang termasuk bersifat publik tadi ya. Dan dengan adanya virus COVID-19 ini menyebabkan hal itu berubah. Dari yang awalnya konsumen itu ya perilaku konsumen seperti biasa, dengan adanya COVID-19 ini mereka berubah menjadi mereka lebih mengutamakan kebutuhan primer dan sedikit sekunder, kalau saya bilang ya, kebutuhan primer dan juga kesehatan terutama untuk warga-warga atau masyarakat yang menengah bawah yang tidak bisa bekerja dan pendapatannya itu bisa dibilang buruh atau pendapatan harian, dan mereka tidak bisa bekerja karena mungkin adanya COVID-19 ini. Jadi mereka lebih mementingkan kebutuhan primer mereka dan juga kesehatan, bidang kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang termasuk red zone atau zona yang berbahaya atau mudah terjangkit coronavirus 19. Jadi saya akan membahas perilaku konsumen dari perilaku pembelian konvensional dan juga perilaku pembelian secara online. Untuk pelaku pembelian konvensional itu perilaku konsumen lebih, saya sudah bilang sebelumnya, lebih mengutamakan kebutuhan primer dan juga kesehatan. Di mana kebutuhan primer ini diperburuk dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Itu beberapa kebutuhan pokok hampir semuanya itu harganya naik ya, dikarenakan adanya virus ini ya. Dan juga alat-alat kesehatan itu juga harganya melonjak tinggi, baik itu masker, hand sanitizer, bahkan sulit ditemukan. Nah, sementara untuk buruh harian lebih mengutamakan kebutuhan primer, namun yaitu tadi diperburuk dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang harganya melonjak tinggi, sehingga membuat mereka bingung. Selain di lain sisi mereka tidak pendapatan mereka menurun, mereka juga kesulitan atau harganya untuk mendapatkan kebutuhan pokok itu harganya cukup tinggi dan naik. Kalau di sini di wilayah saya di Bantul, harga gula itu yang awalnya sekitar 10.000 sebelum adanya COVID-19, 10.000 sampai 13.000, sekarang bisa mencapai 20.000. Nah, ini menjadi masalah besar bagi bagi konsumen, bagi masyarakat yang pendapatannya kecil dan buruh harian, serta mereka tidak dapat bekerja karena adanya COVID-19. Kalau untuk terutama di wilayah perkotaan ya, kalau untuk di desa seperti saya ini, masih banyak buruh-buruh harian itu masih bekerja, masih banyak ladang pertanian yang masih mereka tuh bekerja di ladang dan lain sebagainya. Karena di wilayah saya ini penyebaran COVID-19 dan juga pengawasan dari pemerintah itu kurang, jadi roda perekonomian cukup
dikatakan masih masyarakat di sini masih bisa bekerja, tapi ya memang harga-harga kebutuhan pokok sedikit naik. Untuk pelaku pembelian online saya bilang ini bisa meningkat ya, terutama untuk pembelian produk-produk elektronik mungkin dan lain sebagainya yang konsumennya itu kelas menengah ke atas. Jadi walaupun mereka jadi mereka masih mendapatkan gaji mungkin dari perusahaannya walaupun mereka sudah bekerja dari rumah. Jadi mereka lebih memilih pembelian secara online, baik itu melalui marketplace ataupun via Gojek, Grab dan lain sebagainya. Mereka pembelian online-nya lebih meningkat karena ada social distancing ini dari pemerintah dan juga bahaya COVID-19. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pelaku bisnis. Dari sisi pelaku bisnis, saya akan membahas dari non jasa dan juga jasa ya. Untuk jasa itu banyak pelaku bisnis jasa yang memberikan diskon karena kurangnya peminat, seperti bisnis di bidang online, di bidang hotel, di bidang jasa penerbangan, maskapai penerbangan itu banyak melakukan diskon-diskon bahkan sampai 50%. Di bidang jasa kurir juga seperti itu, jasa pengiriman barang juga banyak diskon-diskon walaupun tidak sebesar hotel dan maskapai penerbangan. Hal ini diakibatkan karena masyarakat itu sekarang banyak untuk duduk di rumah dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan publik ya, yang bersifat publik maksud saya. Yang selanjutnya di bidang jasa untuk EO dan vendor itu saya bilang vakum ya, karena tidak boleh sekarang diadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang massa atau dihadiri banyak orang. Jadi vendor-vendor seperti pernikahan, konser atau event organizer itu bisa dibilang sekarang lumpuh atau vakum sementara. Yang selanjutnya adalah di bidang non jasa. Kalau dibilang non jasa ini ada hal menarik ya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur itu masih berjalan seperti rokok, elektronik dan juga perusahaan-perusahaan transportasi seperti mobil dan sebagainya itu masih berjalan produksinya walaupun mungkin sedikit terganggu atau sedikit diubah karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah banyak pelaku-pelaku bisnis kecil atau bisnis yang kecil itu malah mereka kesulitan dengan adanya COVID-19. Kalau saya lihat di Kota Malang ya, banyak sekali penjual-penjual atau pedagang-pedagang kaki lima yang mereka tidak bisa berjualan karena mungkin memang adanya perintah dari pemerintah, mereka dilarang untuk berjualan, sehingga itu menyebabkan mereka tidak mendapatkan penghasilan utama yang sehari-harinya mereka berjualan di jalan dan sebagainya. Mereka harus tutup sementara karena adanya COVID-19. Dan yang selanjutnya adalah para petani. Nah ini menarik, para petani justru sedikit mengamini adanya COVID-19 ini. Saya lihat di sini ya, di wilayah saya, karena di sini kan di Bantul, Malang itu mayoritas adalah petani tebu. Jadi karena melonjaknya harga gula, petani-petani ini berharap kalau COVID-19 ini berharap tidak segera berakhir karena harga tebu ini akan melonjak naik dan akan mendapatkan keuntungan yang melimpah bagi para petani. Nah itu sedikit menarik. Yang selanjutnya adalah penjual makanan di kota-kota besar, di resto-resto itu masih ada, tapi gerobak-gerobak kaki lima sudah vakum sementara seperti saya bilang tadi ya. Untuk di desa, para pelaku bisnis itu masih stabil ya, karena di sini di desa saya itu kebetulan coronavirus itu belum ada dan masih tidak terjangkit. Jadi pengawasan dari pemerintah juga sedikit lengang. Di sini toko-toko pelaku bisnis sudah masih berjalan dengan normal, namun dibatasi sampai jam 8 malam semuanya harus tutup. Seperti itu. Jadi kalau mungkin di wilayah yang tidak red zone seperti di wilayah saya ini roda perekonomian masih cukup lancar dan mungkin sengaja itu oleh pemerintah agar perekonomian di Indonesia tidak benar-benar lumpuh karena memang coronavirus di Indonesia tidak terlalu besar seperti negara-negara di Cina, Amerika Serikat ataupun Italia. Oke, mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.